Hei, kamu pernah merasa diawasi nggak? Memasang kamera tersembunyi memang gampang, tapi nggak mudah menemukannya. Kamu bisa aja berada di tempat umum dan kamera pengawas menyala ke semua arah. Yuk kita lihat siapa lagi yang mengawasi kamu sekarang. Kamu lagi menyusuri jalan, siap menyeberang dan ketemuan sama teman untuk ngopi. Berapa banyak kamera yang mengawasi kamu? Mari kita mulai berhitung. Pertama, kamera jalanan mengawasi orang-orang di sekitar, terutama di dekat bangunan. Lampu berubah hijau dan kamu menyeberang jalan. Kamu mampir ke ATM buat ambil uang tunai dan menemui temanmu yang lagi duduk di konter. Mungkin kamu nggak lihat kamera di atas lampu lalu lintas yang bertujuan merekam siapapun yang menyeberang sembarangan. Lalu, mesin ATM juga dilengkapi kamera dengan 2 kamera lagi di atas di dekat pintu masuk bank. Lalu ada lagi yang di luar kedai kopi dan setidaknya 2 kamera di dalam, terutama di dekat meja konter. Berapa kamera yang sudah kamu hitung? Kamu lagi memarkir mobil di parkiran basement dan mau masuk mall untuk beli hadiah buat temanmu. Menurutmu ada berapa banyak kamera di sini? Pertama, ada sejumlah kamera yang diarahkan ke kamu dari atas. Setelah berkendara, kamu parkir untuk mendapat tiket masuk. Ada kamera di bawah yang mengarah ke plat nomormu untuk berjaga-jaga kalau terjadi sesuatu. Lusinan kamera dipasang di tiap lantai mall. Akhirnya, kamu parkir mobilmu dan masuk lift ke bagian swalayan. Nggak kaget sih kalau di sini ada kamera lift. Kamu berjalan di mall dan melihat lebih banyak kamera di langit-langit toko-toko. Kamu masuk dan setidaknya melihat 3 kamera. Jangan lupa pasangan yang lagi selfie itu. Nah, sekarang lihat sakumu. Aha, kamu selalu bawa kamera. Kita bisa memotret langsung foto keren atau merekam video kapanpun kita mau. Tapi, sebagian orang sangat bisa mengakses ponselmu dari jarak jauh. Dengan begitu, mereka bisa melakukan hampir apapun yang diinginkan dengan ponselmu, termasuk menyalakan kamera dan melihat galerimu. Jangan khawatir, hal-hal ini cuma terjadi ke orang-orang sangat terkenal yang dianggap target. Jika mereka punya nomor teleponmu, mereka tinggal miss call kamu dan bisa masuk. Di samping mengakses kamera dan galeri, mereka bisa melihat kontak, akun, dan passwordmu, serta membaca semua pesanmu, meskipun dienkripsi. Enkripsi adalah cara mengacak teks supaya nggak ada yang bisa tahu apa pesan aslimu. Kebanyakan aplikasi chatting punya enkripsi bolak-balik yang memungkinkan pesan dibawa dari pengirim dan diterima dalam bentuk teks polos oleh penerima akhir. Dalam prosesnya, pesan nggak bisa dibaca oleh perusahaan aplikasi perpesanan atau oleh penyedia layanan internet. Jika salah satu program ini mengunci ponselmu, dia bisa melihat isi ponsel dan pesan-pesanmu sebagaimana kamu melihatnya. Software ini nggak menyadap, tapi mencerminkan ponselmu. Program ini menunjukkan apa yang lagi kamu ketik di keyboardmu, yang artinya dia tahu tiap password yang kamu ketikkan di ponselmu. Mengoperasikan software ini butuh biaya miliaran rupiah dan cuma dipakai oleh pejabat besar. Perangkat ini tidak bisa diakses orang biasa. Kamu lagi di halaman depan rumahmu. Dari ambang pintu sampai pohon di dekat bak sampah, ada banyak sekali tempat untuk memasang kamera tersembunyi. Misalnya, pintu depan, kursi di teras, di atas rumah anjingmu. Oh, anjingmu pintar ya? Puncak pohon, batu kecil di dekat pintu masuk rumahmu, di dalam kurcaci taman, dan di plafon terasmu. Kamu berkendara di sepanjang pedesaan, di bentangan tumbuhan hijau. Nggak ada orang di sekitar. Kamu memutuskan untuk mampir ke tebing dan menikmati matahari terbenam sebelum hari terlalu gelap. Tak seorang pun kelihatan. Kamu akan senang kalau tahu nggak ada kamera yang mengintaimu. Kecuali satu. Bisa tebak di mana letaknya? Bukan di dalam mobilmu. Kamera ini nggak kasat mata. Enggak ding. Sebenarnya, kamera itu jauh di langit sana. Yap, satelit. Ada banyak satelit yang merekam citra di seluruh penjuru bumi. Memang nggak bisa ngerekam mobilmu atau detail apapun, tapi kamera ini tetap mengawasi, selalu merekam. Apa yang aneh dari ruangan ini? Kamu pasti nge-pause buat lihat lebih dekat. Tapi jawabannya adalah gak ada. Gak ada yang aneh atau yang menunjukkan adanya kamera tersembunyi yang mungkin ditaruh di tempat yang strategis.
Tapi yuk kita zoom dikit, lebih dekat lagi. Ya, itu cuma dinding. Lubang hitam kecil yang mirip kotoran itu sebenarnya lensa loh. Kamera ini dibor ke dalam tembok dan dipasang di ketinggian mata. Coba zoom lagi tembok itu, ada banyak benda di sekitarnya, kayak rak buku, jam dinding, dan lampu. Mungkin kamu pikir itu benda biasa, tapi orang lain akan memandangnya sebagai peluang untuk menaruh kamera tersembunyi. Di rak buku, kamu bisa dengan mudah mencari tempat pas untuk menaruh kamera, karena ini salah satu tempat paling berantakan di sana. Ada buku-buku berongga yang dijual, tempat orang dengan mudah bisa nyisipin kamera dan mengebor lubang untuk lensanya. Dan boom, kamu nggak akan pernah tahu atau mencurigai apapun. Sebagian lukisan bisa jadi tempat kamera tersembunyi juga, terutama kalau kameranya cukup menonjol. Kamu bisa mencurigai adanya kamera tersembunyi, terutama kalau lukisan itu murah. Orang bisa dengan mudah menyamarkan lensa dan menaruhnya di tempat strategis. Jam dinding gampang banget dipasangi kamera tersembunyi. Sebenarnya, jam apapun bisa jadi tempat memasang peranti. Mungkin butuh usaha ekstra, tapi bisa dilakukan. Bagusnya, orang nggak perlu mengebor apapun. Dan ini berlaku pada jenis-jenis jam lain, kayak jam beker atau jam digital. Nah, sekarang mari kita periksa ruang keluarga ini. Sekilas sih kelihatannya nyaman ya, tapi setidaknya ada 5 kamera yang dengan sengaja ditaruh di tempat tertentu. Kenapa kotak tisu ditaruh di meja kopi? Memang nggak ganggu sih, tapi lihat posisinya. Kelemahannya, orang akan berinteraksi dengan kotak ini dan bisa merusak kamera. Pot bunga di sudut ini ditempatkan di sana karena ada alasannya. Di balik dedaunannya yang lebat, ada kamera dengan sudut pandang luas luar biasa untuk merekam seluruh ruangan. Kamera nomor 3 ada di dekat penyangga TV. Perhatikan logonya. Logo ini disamarkan sinar inframerah yang muncul saat TV-mu menyala. Kamera nomor 4 dibor di dalam gantungan mantel. Selama cuaca panas, nggak ada yang menggantung apapun di sana. Jadi kita bisa taruh kamera di tempat yang paling tidak kentara di ruangan itu. Kamera terakhir ada tepat di depanmu, di pintu depan. Kebanyakan kamera menghadap keluar untuk melihat siapa yang datang. Nah, kalau buat yang ini, kita punya kamera yang menghadap 2 arah. Kamera ini merekam secara langsung dan bisa ditonton di smartphone atau tablet manapun. Dan hebatnya, kamu bisa nonton rekamannya dari hampir semua tempat di penjuru dunia. Kamu nggak harus ada di negara yang sama untuk melihat rekaman kamera rumahmu. Sebagian kamera ini canggih banget. Dia bisa nggak merekam apapun kalau nggak ada yang bergerak. Dengan kata lain, ini kamera pendeteksi gerak. Teknologi ini memang udah lama ada. Tapi tetap aja, kita punya yang beginian, hebat kan? Kalau kamu pernah nyadar lagi direkam kamera tersembunyi, mungkin sudah terlambat kalau kamu mau menghapus rekamannya. Seringnya, kamera-kamera itu menyiarkan langsung rekamannya, yang artinya kamu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Rekaman itu bukannya disimpan untuk kamu pulihkan, tapi ditonton secara langsung oleh entah berapa orang.